masih terngiang dalam sejarah. Tahun 1999, tepatnya di bulan Agustus, terjadi kerusuhan di Timor Timur. Provinsi termuda di Indonesia tersebut ingin memisahkan diri dari NKRI dengan bermodalkan kekayaan alam yang berupa gas dan minyak. Ada pro dan kontra dalam pengambilan keputusan untuk ikut NKRI atau ikut Timor Leste yang merdeka. Dan masih jelas ingatan ketika warga Timor Leste ngotot ingin pisah dari Indonesia. Bahkan Timor Leste menilai Indonesia sebagai negara penjajah. Melalui referendum yang dimotori oleh Australia dan Portugal tepat pada tanggal 30 Agustus 1999, Timor Leste resmi berpisah dari Indonesia. Kini 21 tahun sudah Timor Leste berdiri sendiri sebagai negara merdeka. Namun bukannya makmur, Timor Leste malah terpuruk menjadi negara termiskin di dunia. Jadi gambarannya seperti ini. Ada anak terlantar, kalian adopsi, masuk ke dalam rumah kalian. Kemudian kalian sekolahin, pintar, cerdas, dan dia punya potensi untuk menjadi orang besar. Dengan potensinya, ya dia tumbuh menjadi orang besar, terkenal, ya kan, banyak teman. Kemudian dia salah bergaul sama ibaratnya dua orang salah bergaul. Kemudian dia diajak untuk keluar dari rumah, dan dia dimanfaatin, terus dikompor-komporin dengan dasar orang tua lu tuh cuman manfaatin lu doang, padahal dia yang ngurus ya dari kecil. Dan anak itu terpengaruh, kemudian dia keluar, dia nyewa pengacara, dan dia ingin keluar dari rumah, memutuskan hubungan dengan orang tuanya dengan dasar ya orang tua saya cuma manfaatin saya gitu. Ketika dia berhasil keluar, dia dimanfaatin oleh dua temannya sehingga dia jatuh miskin. Lalu temannya meninggalkan dia dan kemudian dia ingin balik lagi ke rumah. Nah, seperti itu gimana guys? Apakah diterima atau ditolak menurut kalian? Monggo komentar di bawah. Meski telah menjadi provinsi ke-27 kala itu, gejolak yang terjadi selama 25 tahun di kawasan tersebut membuat mereka ingin menjadi negara merdeka. Meski telah menjadi negara merdeka dan terlepas dari Indonesia, Timor Leste baru mendapatkan pengakuan dunia setelah 3 tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 2002. Selepas referendum yang diadakan di wilayah dulu bernama Timor Timur tersebut. Ternyata, meski telah menjadi sebuah negara yang berdiri selama 21 tahun lamanya tersebut, fakta menarik terungkap akhir-akhir ini. Banyak isu mengenai warga negara Timor Timur Leste yang memilih untuk bergabung dengan Indonesia kembali bila diberi kesempatan kedua. Mungkin dalam hal ini seperti yang saya gambarkan anak tadi, mungkin kekayaannya sudah habis atau dia sudah habis-habisan. Nah, dia mau balik lagi ke Indonesia. Bagaimana ya? Tadi sudah saya bilang, monggo di komen setuju atau enggak ya. Ini anggaplah jejak pendapat dari kalian semua yang lebih paham daripada saya mengenai politik. Ternyata fakta juga diungkapkan oleh Bank Dunia baru-baru ini. Bank Dunia juga menyatakan bukti yang kuat kenapa alasan banyak warga Timor Timur yang ingin kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Dikutip dari kompas.com,
yang melansir dari laporan United Nations Development Program UNDP, Timor Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 162 negara. Hal itu sangat jomplang dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Laman Heritage bahkan menyebutkan skor kebebasan ekonomi Timor Leste adalah 45, sangat rendah. Skor tersebut menjadikan negara yang berbatasan langsung dengan Republik Indonesia ini menjadi negara yang menduduki peringkat 171 negara di dunia dalam indeks 2020. Pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB di Timor Leste diungkap sebagai sebabnya. Lantaran lemah meski ada peningkatan sejak 2009. Tapi tak hanya itu saja, perekonomian negara tersebut hanya bergantung pada pengeluaran pemerintah. Sedangkan dana masuknya hanya diperoleh dari dana perminyakan saja. Ingat guys, minyak bisa habis. Tapi mereka nggak ada lagi kayak tanaman yang bisa ditanam, tumbuh-tumbuhan, hasil kekayaannya nggak ada. Karena tanahnya mereka tuh tandus. Mereka nggak bisa loh nanam padi, itu nggak bisa. Karena nggak cocok tanahnya tuh, tanahnya kering gitu. Dengan kata lain, seperti apa yang diungkapkan dari laporan resmi Bank Dunia tahun 2020, menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Timor Leste paling lambat di antara dengan negara Asia Tenggara lainnya. Angka PDB per kapita Timor Leste diperkirakan akan mencapai 2.356 dolar AS atau sekitar 34,23 juta kurs Rp 14.532 pada Desember 2020. Capaian itu masih di bawah pendapatan per kapita Indonesia tahun 2019 lalu sebesar 4.172,9 dolar AS atau sekitar 60 jutaan. Sejumlah sektor ekonomi Timor Leste sebenarnya masih sangat bergantung pada Australia dan Indonesia tentunya, terutama dari barang-barang impor. Timor Leste sendiri masih mengandalkan pemasukan dari hasil minyak saja. Pada tahun 2019 lalu, produksi minyak Timor Leste mencapai 38 juta barel setara minyak BOE yang banyak dikerjasamakan dengan Australia. Sementara itu, mengutip data Timor Leste Economic Report yang dirilis Bank Dunia pada April 2020 lalu, ekonomi Timor Leste bakal semakin terpuruk di 2020 ini karena pandemi virus corona dan kondisi politik terutama yang belum stabil juga. Pemerintah Timor Leste juga mencairkan dana sebesar 250 juta dari Petroleum Fund, di mana 60%-nya digunakan untuk penanganan COVID-19. Hambatan lainnya juga banyak sih. Dalam kebebasan ekonominya adalah banyak di Timor Leste itu yang korupsi, merajalela, dan gak efektif peradilannya, sehingga melemahkan integritas pemerintah. Hal yang ingin saya sampaikan adalah ini menjadi pelajaran buat kawan-kawan kita yang ingin memisahkan dari NKRI, terutama yang kemarin ya hampir terjadi itu Papua. Ya, yang ngomporin sih semangat banget ya. Dalam hal ini ya negara sebelah lagi Kang Guru. Karena dia tahu kekayaan Papua tuh besar. Ya contohnya kayak Timor Leste aja. Minyaknya dikeruk, setelah kering ya bodo amatin. Ya terserah lu mau balik lagi Indonesia, terserah. Yang penting minyak lu udah masuk ke gua. Dan keuntungan minyaknya tuh
Australia sendiri sampai 20 juta lah, 20 juta US dollar lah ya. Itu gede banget bos. Nah itu ya, jadi saya ingin ya menyampaikan lah ya untuk bersama-sama. Ya kemarin ada kabar baik sih bahwa OPM segala macam ingin kembali ke NKRI ya. Ini menjadi berita yang sangat baik. Semoga tidak ada lagi yang pecah ya dari NKRI. Karena negara NKRI ini semakin lama semakin jaya, semakin bagus. Ya, untuk mencapai puncak kejayaan juga kan pelan-pelan, nggak langsung strong. Yang penting dari hal kecil dulu kita benar. Oke? Salam Virality 007. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Thank you.